Ini 11 November 2024 pukul 11.11. Jadi saya akan bahas untuk XAUUSD seperti biasa. Kita ngomonginnya ke Saxo dulu untuk kita ngelihat pembentukan dalam daily-nya. Ya, kalau misalnya kita ngelihat pembentukan dalam daily-nya, sebenarnya di sini dia kembali nge-retest area higher low. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini dia nge-retest kembali area higher low-nya sendiri. Apa yang terjadi kalau misalnya dia break area higher low-nya? Tentu ya teman-teman tahu juga ya, semua yang pasti tahu. Apa yang terjadi ketika dia akan breakout area higher low, maka yang terbentuk nanti adalah penurunan. Jadi movement penurunan sehingga nextnya yang terjadi adalah bearish condition. Ya, bearish condition yang terjadi. Oke. Karena ada setup penurunan. Ini di berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman bingung, ini garisnya ada di berapa sih? Kalau misalnya saya bisa buletin aja, itu di 2662. Ini kalau misalnya kita ngambil dari paling bawah ini 2662. Dengan area paling atasnya ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomong paling bawahnya sih 2659 ya. Ini closingannya 2659 ini. Dan untuk garisnya aja yang nahan, saya bilang 2662 aja. 2662, 2659 boleh. Kalau misalnya garis yang terdekat dengan area saat ini itu di 2670. Ya. 2670, which is sekarang kalau misalnya dihargai di bawah 2670 sebenarnya udah break. Tapi ingat, ini candlestick daily. Apapun bisa terjadi di daily ya. Benar-benar bisa terjadi apapun. Jadi kita harus nunggu. Kalau misalnya nanti dia ternyata berhasil rebound, still strong bullish, ya bagus dong. Berarti kan dia masih respect dalam higher low-nya, big potential dia melanjutkan penguatannya. If not bagaimana? Tentu kalau saya perhatikan bisa drop sampai ke 2606 dari si XAUUSD-nya sendiri. Begitu. It's really simple. It's just another point of view yang saya akan berikan kepada kalian. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin PDH-PDL, tentu area terbawah di sini 2649, 2638 still menjadi area yang menarik ya. Seandainya nanti dia harus drop ke sana, so let's see aja what will happen di area tersebut. Nanti kita ngeliat di time frame yang lebih kecil akan kelihatan lebih jelas kok. Yang penting sekarang kita tahu dia lagi nge-retest higher low-nya. Selama mampu bertahan, kita berharap dia bertahan. Bagi teman-teman yang lagi nge-buy, para buyer-buyer ini, harapan kalian adalah dia mampu bertahan. Simple. Ya. Bagi teman-teman yang lagi nge-sell, harapan kalian tentu adalah dia nggak bertahan di sana, dia drop. Kenapa? Karena ketika dia berhasil drop signifikan, ini dropnya dalam banget teman-teman. Karena ini ada double top, tentu double top dari sampingnya. Dan tentu ini adalah trendline. Ketika trendline-nya di breakout, maka big movement bisa terjadi. Bisa sangat amat dalam untuk dropnya. Termasuk nanti hari Rabu, if I'm not mistaken, kita akan ada CPI ya, news untuk CPI. So be careful aja teman-teman sekalian. Now kita balik ke Wanda, kita ngomongin di H4. Di H4 kita ngomongin dari pembentukan yang ada dalam naked chart-nya aja. Di sini teman-teman lihat memang drop up, taking untuk imbalance-nya dia makan setengahnya, tentu ini dia ngambil setengah dari imbalance-nya. Yang area kemarin saya sudah bilang 2709, 2711, 2712. Dia taking the imbalance, lalu dia kembali mengalami penurunan. Maka the best shot yang bisa kita dapatkan adalah buy di sekitaran bawah sini. 2650, 2640 ini. The only best shot yang bisa kita dapatkan. Karena apa ya? Karena kita nunggu area yang better yang belum dia sweep. Jadi kita tunggu sweep atas untuk melanjutkan, sweep bawah untuk melanjutkan bullish momentumnya. Harapan kitanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia clean traffic, hajar bawah, drop signifikan, ya tentu yang bisa kita lakukan only sell for continuation. Ya, sejauh ini saya masih patokannya, walaupun dia secara time frame besar dia bullish, tapi saya ngeliat kekuatan sellernya sudah mulai ada. Tentu orang-orang sudah mulai switching ke aset-aset yang lebih beresiko. Teman-teman bisa ngeliat beberapa aset lainnya sudah mulai menarik. Dan mungkin gold ini akan bukan diabaikan ya, tapi akan ditinggalkan terlebih dahulu lah setidak-tidaknya. Oke, sekarang H1 kita ngomongin trading basically dalam trade yang kita jalankan. Area yang nggak saya hapus, yang masih menarik saya biarkan aja, tapi yang nggak menarik saya hapus-hapusin. Oke, sekarang kita hapus. Di sini kita sudah nampak pembentukannya. Atas bawah sudah jelas 2649, 2647, 2643, 2644, 2638. Kalau misalnya saya tarik, ini kan pembentukan terjadi ya. Misalnya kita lihat dari Fibonacci retracement from this level sampai paling atas, 618-nya itu ada di 2569. Which is ya teman-teman tahu sendiri ya, 2569 itu adalah harga sekarang teman-teman. Ya, 2569 lagi, 2699, maaf ya. 2699 itu harga sekarang. Ini Fibonacci retracement-nya kalau saya tarik dari
apa namanya, dari area terbawah di sini, dari Kamis 7 November sampai paling atasnya. Saya ngambil dari shadow to shadow-nya di 8 Novembernya. Dia saat ini tertahan dalam area Fibonacci-nya di 61.8. Apakah ada potensial dia bisa rebound? Tentu, teman-teman. Kalau misalnya kita ngeliat tadi adalah 2669 sebagai patokannya, saya ubah garis. Di sini kita ngambil area paling bawahnya di sini ada di 2666. Ya, jadi 2669, 2666 it's actually good places kalau misal teman-teman harus melaksanakan buy positionnya. Kenapa? Ya selama dia masih strong di atas 2669, big potential dari pembentukan ini masih akan mengalami penguatan. Setidak-tidaknya dia kembalilah untuk ke zone supply ini. Ini kan sebelumnya bikin base, lalu dia drop signifikan dengan satu candlestick momentum ya. Artinya di sini ada area yang menarik kalau misalnya kita perlu perhatikan di 2686 tentu sampai ke 2683. Saya bulatin aja 8683 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, it's actually a good places yang bisa dimanfaatkan untuk buy sejauh ini. Kalau misalnya teman-teman mau lebih aman lagi, mau nunggu dulu marketnya bagaimana, tunggu sampai nanti pembentukannya di London Session, itu kalian bisa tunggu di sana ya. Tapi kalau misalnya kalian punya conviction, oh di sini memang strong dan big potential H1 close-nya masih akan ada di atas 2669, teman-teman bisa manfaatkan dulu. Ya, jadi ini saya hitung sebagai area high risk ketika teman-teman buy 2669, 2667, jaraknya hanya sebatas 20-30an pips saja, stop loss-nya 20 pips dari area terakhir. Ya. Dan kalau misalnya ditanya yang mana sih sebenarnya area yang lebih better, seandainya saya harus entry dan saya harus nge-hold dan lain sebagainya. Misalnya kita ngomongin di sini kan mengalami penurunan yang signifikan begini ya. Berarti kalau misalnya saya ubah, ini saya turunkan juga di bawah sini. Nah, teman-teman kan sebenarnya sudah ngeliat baru banget dia berhasil break. Ya, baru banget dia berhasil break. Ini kan sebenarnya lagi menunggu aja momentum apakah nanti dia rebound. If dia rebound kan, maka big potential kembali lagi nih ke area 2680. Tetapi seandainya dia drop lanjutan, maka lanjutannya kemana? Saya tunggu di 2649, 2647 lah. Ya, walaupun sebenarnya di 2657 nih jauh lebih dekat, tapi saya ngambilnya 2649, 2647. Yap. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini garis, nah teman-teman sebenarnya juga bisa ngeliat ada beberapa price level yang nahan kan di sini. Ini 2655, lalu di atasnya adalah 2657. Ini juga salah satu price level yang nahan ini untuk dia nggak berhasil break lebih dalam. Teman-teman bisa perhatikan drop, ketahan di sini, drop momentum, lalu dia up, nahan, baru dia bullish. Sih, sebelum dia bullish sekencang ini dia ketahan dulu di 57 dan 55. Jadi in my honest opinion, seandainya ya, ini seandainya nanti dia drop signifikan dan ketahan di atas 2657, dia hanya drop sampai 2658, 2657, it is a good place buat kita nge-buy. Maka buy saya adalah 2657, 2655 buy high risk, lalu nanti dilanjutkan di 4947. Ya, ada dua buy yang dekat, 5755 sama 4947, semuanya sama. 57 as long as dia nggak di breakout, dan di sini 2649 as long as 2649 yang nggak di breakout. Ya, sekarang sell position. Di manakah sell position terbaik? Tentu teman-teman, kalau misalnya kita ngeliatin berdasarkan downtrend line ini, sell position awal kita adalah di 2683, 2686 ini. Ya, nanti tinggal disesuaikan aja sih. Bisa jadi 2684 nih, 2684 sampai 2686 atau 2683 sampai ke 2685. Jadi nggak perlu jauh. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau kita ngeliat patokan dari penggambaran di sini, ini adalah seandainya dia berhasil ke 2686, itu kan berarti dia secara candlestick sudah break di atasnya. Dan big potential dia melanjutkan lagi penguatan. Jadi ini adalah salah satu area yang kita manfaatkan untuk sell terlebih dahulu. Jadi sell high risk, nextnya akan ada di 2709, 2711. Ya, jadi 2686, 2683, lalu 2709, 2711. Ada banyak zonanya tentu teman-teman. Tapi menurut saya ketika nanti dia berhasil break area tersebut, dia berhasil break this level, maka big potential dia untuk melanjutkan penguatannya itu terbuka lebar. Jadi kita bisa ngikutin buy for continuation. At least setidak-tidaknya dia bisa nutup, ya, dia bisa nutup dengan momentum yang baik. Dia bisa membentuk seperti ini. Ya, ini bisa membentuk area yang lebih baik untuk kita masuk dalam entriannya. Jadi untuk sekarang sebenarnya kalau saya bisa jujur ya, ini market masih akan lambat teman-teman. Tentu teman-teman bisa tunggu sampai London Session kalau misalnya mau lihat momentum lanjutan. Atau kalau misalnya mau, teman-teman yang nunggu sampai CPI rilis. Begitu. Cuman kalau misalnya bisa saya pastikan ke teman-teman, jauh lebih besar momentum sellernya. Itu tentu. Jauh lebih besar momentum sellernya dibandingkan si para buyer ini. Kenapa?
Karena kemarin teman-teman sudah ngeliat hasil datanya, walaupun memang penurunan suku bunga dilakukan, tetapi orang-orang jauh lebih pede untuk mengalihkan asetnya atau mengalihkan uangnya ke aset-aset yang lebih berisiko. Jadi big potential masih akan ada penurunan. Menurut saya kalau ditanya penurunan sejauh apa, at least di hari ini kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya 26 ini berhasil dia breakout, maka kita ketemuan di 50-an, dan seandainya dia hajar semua habis dengan closing candlestick daily-nya di bawah 59 ya, kan tadi kan kita ngeliat candlestick daily ya, di bawah 2659 sebenarnya kan higher low-nya nggak confirm, dia malah break dan big potential menunjukkan penurunan kembali. Jadi let's see aja apa yang akan terjadi dengan candlestick di hari ini, what will happen, apakah dia akan ngasih profit atau enggak. Yang penting kita tradingnya adalah berdasarkan area-area yang sudah ada. Sekali lagi saya jelaskan, 5755 area buy saya, 4947 pun juga area buy saya. Nanti untuk yang 4338 ini saya confirm di grup sendiri aja. Sedangkan untuk sell 8586 ini teman-teman bisa adjust. Jadi 8385 aja atau mungkin 8486, it's actually fine. Yang penting kalian jaraknya nggak perlu jauh-jauh, nggak usah 83 sampai 86. Begitu. Tinggal kalian adjust. Bahkan 8586 pun aja pun juga nggak masalah. Kenapa? Ya yang penting kan sebenarnya dia nggak di break, 83-nya nggak di break aja teman-teman. Ketika dia up, dia berhasil nahan di 83, dia drop kembali 8283, itu kan tandanya kita terconfirm untuk bisa masuk entry salahnya kita. Lalu nextnya di 2709, 2711 baru di retest sekali. Ini sebenarnya saya hitung sekali aja lah karena ini dalam H4. Saya hitung dia retest sekali, jadi ini akan menjadi area sell saya. If 2709, 2711 breakout, maka itu confirm melanjutkan penguatan yang signifikan. Jadi bisa buy continuation 2723, 2725. Begitu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin it's a big sideways movement, tapi kalau kita ngelihat secara time frame tentu ini adalah penurunan yang signifikan juga nih dari 30 Oktober sampai saat ini. 30 Oktober drop signifikan di Kamis, drop lagi signifikan di November hari Rabu. Ya, dalam waktu 2 minggu aja nih teman-teman, dia berhasil drop signifikan yang bagus. Dan ya teman-teman tentu ngeliat ini tarikan garis yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya kan terjadi di sebelum-sebelumnya. So if this one break, 2649 breakout atau bahkan 2637 ini breakout, maka drop lanjutan ke 2606, 2605. Nah, jadi ini ya terakhir, ini base terakhir aja nih yang nahan pergerakan dari XAUSD. Kalau base ini nggak kuat ya tentu lanjut sampai 2600 lah malah saya bilang. Sampai 2600-an lagi. Jadi turunnya akan lebih signifikan. Oke. Teman-teman pastikan sudah menyesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan dan semoga kalian bisa mendapatkan atau mendulang profit yang baik di hari ini ya. Thank you buat teman-teman sekalian.